Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan dan menerangkan tentang perkembangan Islam di dunia. Pokok-pokok materi yang pertama adalah perkembangan Islam di Afrika. Yang kedua, perkembangan Islam di Amerika. Yang ketiga, perkembangan Islam di Eropa. Dan yang keempat, perkembangan Islam di Australia. Perkembangan Islam di Afrika. Sejarah masuknya Islam di Afrika, salah satu guru besar sejarawan Universitas California Berkeley, Amerika adalah Nezar Al-Shayat. Beliau mengungkapkan ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Arab melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah di luar Arab. Di antara faktor tersebut antara lain untuk menjalankan misi ilahiyah dalam penyebaran syiar Islam, memelihara kekuasaan politik di bawah kontrol kelompok elit Arab, serta mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di tanah yang telah ditaklukkan. Perkembangan Islam dan peradabannya semakin pesat di kawasan Afrika Barat. Di antara dinasti-dinasti Islam tersebut yaitu Kekaisaran Ghana, B. Dinasti Zadigoa, C. Kekaisaran Mali, D. Kekaisaran Songhai, E. Dinasti Asikia, V. Dinasti Islam di Afrika, G. Dinasti Saifaha, H. Kekaisaran Mali, I. Dinasti Kaita, J. Kerajaan Bornu, K. Kerajaan Baguirmi, L. Kerajaan Dendi, M. Kesultanan Damagram, N. Kerajaan Fauto Toro, O. Kekhalifahan Sokoto, P. Kerajaan Taukaulur. Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Afrika pada tahun kelima dari kenabian Rasulullah SAW, memerintahkan beberapa orang sahabatnya berjumlah 15 orang, 11 laki-laki dan 4 wanita untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Mas'un yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam. Pusat-pusat peradaban Islam di Afrika. Salah satu kota di Afrika Selatan yang memiliki komunitas muslim besar adalah Cape Town. Sekitar 20% penduduk kota ini adalah umat muslim. Mereka bisa disebut Malayu Cape. Uniknya, kelahiran Islam di Afrika Selatan erat hubungannya dengan sejarah Indonesia pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Belanda yang kala itu menjajah Afrika Selatan mengirim budak-budak tahanan perang dan tahanan politik dari Indonesia untuk dipaksa bekerja dan diasingkan agar tidak mengganggu upaya VOC menguasai Indonesia. Perkembangan Islam di Afrika. Sejarah masuknya Islam di Afrika. Perkembangan Islam di Amerika disebabkan dua faktor. Pertama, Imperium Persia pada masa-masa terakhir senantiasa dilanda perpecahan. Kedatangan kekuasaan Islam tidak mencampuri sedikitpun keyakinan keagamaan penduduk dan pernah memaksakan agama Islam untuk dianut. Kedua, Imperium Roma itu bertindak memaksakan aliran resmi dari agama Kristen itu kepada aliran-aliran tidak resmi. Kisah Islam di Amerika bermula sebelum penaklukan benua oleh kekuatan Kristen Eropa yang ditemukan oleh Christopher Columbus. Ada bukti kuat bahwa Muslim Andalusia mengunjungi benua Amerika jauh sebelum Columbus. Sejarah mencatat kedatangan umat Islam dari sejumlah catatan sejarah. Berikut jejak sejarah kedatangan Islam di tanah Amerika. A. Tahun 1999 Masehi, seorang navigator muslim dari dinasti Umayyah di Spanyol bernama Ibnu Farrukh telah berlayar dari Kades pada Februari 999 Masehi menuju Atlantik. Sang pelaut muslim itu berlabuh di Gando atau Kepulauan Cineri Raya. Ibnu Farrukh mengunjungi Raja Guanariga. Sang penjajah muslim itu memberi nama dua pulau yakni Capraria dan Pluitana. Ibnu Farrukh kembali ke Spanyol pada Mei 999 Masehi.
Rujukan lain menyebutkan bahwa asal-usul Islam di Amerika adalah sejarah perdagangan budak di Amerika. Di antara budak-budak yang terhitung dalam American Ethnological Society, terdapat budak Muslim yang terpelajar. Di antara adalah Ayyub ibnu Sulaiman Diallo, Pangeran Bundu dari Afrika yang diculik dan dijual sebagai budak pada tahun 1730. Setelah 3 tahun lamanya, ia dimerdekakan sebagai rasa terima kasih atas kepandaian dan kejujuran serta rasa simpatinya terhadap orang kulit putih. Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Amerika. Sejarah Islam di Amerika bermula sejak sekitar abad ke-16, di mana Estevanico dari Azamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Walau begitu, kebanyakan para peneliti dalam mempelajari kedatangan muslim di Amerika Serikat lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Pusat-pusat peradaban Islam di Amerika. Pada awalnya, agama Islam dianggap sebagai agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang menetap dan bertempat tinggal di beberapa kota di Amerika. Rumah pertama yang lain bagi imigran Muslim adalah Chicago, Illinois, di mana beberapa orang menyatakan jumlah Muslim yang tinggal di sini pada awal 1900-an adalah yang terbanyak di antara kota-kota lain di Amerika Serikat. Perkembangan Islam di Eropa. Sejarah masuknya Islam di Eropa. Sejarah pra-modern Islam di Eropa Barat terdiri dari dua bagian. Pertama, dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-15, ada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muslim, tempat posisi Islam sebagai mayoritas. Selain di Spanyol, Muslim juga seperti di Sisilia. Inilah kondisi yang terjadi selama berbagai periode di sejumlah pulau di Laut Tengah dan kantong-kantong kecil di Italia Selatan dan Perancis Selatan. Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Eropa. Berdasarkan data sejarah Islam masuk benua Eropa melalui 4 periode, yaitu yang periode kekhalifahan Islam di Spanyol Andalusia selama lebih kurang 8 abad, dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau di antaranya Perancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Pusat-pusat peradaban Islam di Australia. Buku Muslim Melayu Penemu Australia yang ditulis oleh Tengku Jalidin Yakub, seorang tokoh masyarakat Muslim dan pendidikan Islam di Australia, mengungkap fakta tersebut. Dalam penelitiannya, Khalidin mengungkap sejumlah bukti menarik di balik penelitiannya. Di antaranya yang dibahas adalah waktu kedatangan Muslim Melayu di Australia, apa motif kedatangannya, hingga kegiatan dan kisah sukses mereka, serta bagaimana mengatasi masalah yang dihadapinya. Di benua Australia, di antara ada pusat-pusat peradaban Islam di Australia, yaitu yang pertama adalah masjid. Masjid pertama di Australia didirikan di Murray, di sebelah utara Australia Selatan pada tahun 1861. Kemudian B. Pendidikan. Di Brisbane didirikan Queensland Islamic School. Pelajarnya bukan hanya dari Australia, tetapi juga dari Indonesia, Turki, Pakistan, Afrika, Lebanon, India, dan didirikan pula sekolah yang melahirkan guru-guru muda di Goulburn. Pendidikan Islam di Australia diselenggarakan dengan tujuan agar dapat melestarikan pertumbuhan kehidupan agama Islam. Demikianlah sekilas tentang perkembangan Islam di dunia, khususnya di Eropa. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.